Shalom semuanya, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Rudolf Davier Vigo dengan NIM 2370 7500032. Dan pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah topik isu yang sangat-sangat hangat bagi para pembisnis sawit di Indonesia, yaitu tentang European Union Deforestation Regulation, di mana European Union Deforestation Regulation ini merupakan sebuah regulasi dari Uni Eropa, di mana regulasi ini menekankan adanya industri yang berkelanjutan di negara-negara produsen, yaitu adalah untuk mencegah produk-produk yang masuk ke dalam pasar Uni Eropa itu terbebas dari kegiatan deforestasi dan juga peralihan lahan, di mana beberapa produk utama yang diawasi oleh Uni Eropa ini adalah minyak sawit, kayu, kopi, kakao, dan juga produk-produk turunan lainnya. Kebijakan European Union Deforestation ini mewajibkan seluruh produsen untuk memastikan bahwa produk-produk mereka itu tersertifikasi dan bebas dari kegiatan pembabatan lahan secara liar. Nah, apa sih tujuan dari European Union Deforestation Regulation ini? Nah, tujuannya adalah yang satu adalah meningkatkan transparansi dan memastikan bahwa produk-produk yang masuk ke pasar Uni Eropa terbebas dari pembabatan lahan. Yang kedua adalah mengurangi deforestasi secara global agar memperlambat pemanasan global dan mendukung upaya global dalam beralih kepada transisi energi berkelanjutan. Lalu mendukung ekonomi berkelanjutan demi meningkatkan praktik produksi ramah lingkungan dan adopsi teknologi berkelanjutan pada sektor industri, pertanian, dan juga kehutanan di negara-negara produsen. Nah, kapan sih kebijakan ini ditetapkan dan apa saja yang ada di dalamnya? Nah, European Union Deforestation ini disahkan pada 16 Mei 2023 dan seharusnya akan berjalan efektif awal tahun kemarin, yaitu 1 Januari 2025. Seperti yang saya sebutkan tadi, regulasi ini mewajibkan untuk semua produk yang masuk ke pasar Uni Eropa itu bebas dari segala kegiatan pembabatan hutan atau deforestasi secara liar. Dan juga apabila negara-negara yang memasukkan produknya ke Uni Eropa ini melanggar atau terdeteksi bahwa produk mereka itu terbukti melakukan pembabatan lahan atau terkait dengan deforestasi hutan, itu akan dikenakan denda hingga 4% dari total pendapatan yang mereka dapat dari pasar Uni Eropa. Indonesia sebagai produsen minyak sawit dan juga turunannya yang sangat besar di dunia merasa bahwa kebijakan dari Uni Eropa ini bersifat diskriminatif dan juga melanggar peraturan WTO, yaitu pembatasan suatu komoditas pembatasan akses pasar pada suatu komoditas, pembatasan akses pasar terhadap suatu komoditas barang. Nah, jika penerapan EUDR ini berlanjut, maka Indonesia akan kehilangan salah satu konsumer minyak sawit terbesar di dunia, yaitu Uni Eropa, dan memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Seperti yang dinyatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Erlangga Hartarto, EUDR berdampak langsung bagi perekonomian Indonesia, karena ekspor di sektor kehutanan Indonesia bernilai 6 miliar US dollar atau setara dengan 90 triliun rupiah. Berdasarkan data dari United States Department of Agriculture atau USDA, Indonesia menjadi salah satu negara penyumbang CPO atau crude palm oil terbesar di dunia pada periode 2002 sampai 2023, yang dimana pada saat itu CPO global itu mencapai 77,2 juta ton dan Indonesia menyumbang hampir 60% dari keseluruhan total ekspor tersebut. Itu ada 45,5 juta ton yang diproduksi dan juga diekspor oleh Indonesia ke pasar-pasar global. Tetapi ada kabar gembira bagi negara kita tercinta, di mana pada Selasa 17 Desember 2024 anggota Parlemen Eropa sepakat untuk menunda
implementasi dari undang-undang EUDR ini. Karena adanya desakan dari pelaku usaha dan juga bisnis dari seluruh dunia, dan juga ketidaksiapan mereka dalam mematuhi dari kebijakan EUDR ini. Dan juga Dewan Menteri Pertanian dan Lingkungan Hidup serta perwakilan masyarakat dari Austria, Republik Ceko, Finlandia, Italia, Polandia, Slovakia, Slovenia, dan Swedia yang menyuruhkan penundaan regulasi ini. Tidak hanya tekanan dari luar saja, tetapi undang-undang ini juga mendapat tekanan dari dalam Uni Eropa tersendiri, yaitu terdapat tekanan dari sejumlah kelompok industri dan juga Federasi Perdagangan Kayu Eropa dan Serikat Pekerja Ternak dan Daging Eropa juga menyatakan bahwa mereka belum siap untuk memenuhi regulasi dan persyaratan dari EUDR ini. Pengunduran implementasi European Union Deforestation Regulation ini memberikan dampak positif dan juga negatif bagi negara kita, Indonesia. Yang dampak positifnya adalah memberikan waktu bagi Indonesia untuk beradaptasi dan juga menyesuaikan diri terhadap regulasi EUDR ini. Yang kedua adalah Indonesia dapat memfasilitasi industri-industri di bidang tersebut agar produk-produk yang dihasilkan oleh mereka itu tersertifikasi dan dapat masuk ke dalam pasar Uni Eropa. Yang ketiga adalah mengurangi tekanan jangka pendek pada komoditas ekspor utama seperti kelapa sawit dan menjaga stabilitas harga komoditas dan sektor pertanian negara. Dampak negatif potensial yang dapat diterima oleh Indonesia adalah ketergantungan terhadap pasar Uni Eropa. Yang kita tahu sendiri, Uni Eropa juga merupakan salah satu konsumen terbesar kelapa sawit Indonesia. Jika kebijakan ini tunda, Indonesia mungkin akan terjebak di dalam zona nyaman mereka, karena Indonesia berpikir bahwa oh ya sudah, ini kan ditunda, jadi saya bisa melakukan ini setahun lagi. Padahal aslinya penundaan kebijakan ini hanyalah menjadi bom waktu bagi Indonesia, yang dimana jika Indonesia tidak cepat-cepat untuk menyesuaikan diri dengan regulasi ini, maka cepat atau lambat Indonesia akan mengalami kerugian besar di dalam sektor ekspor minyak sawit dan juga produk pertanian dan kehutanan mereka. Lalu ada juga kegagalan reformasi, di mana Indonesia gagal untuk mereformasi industri mereka menjadi ramah lingkungan dan juga berkelanjutan. Lalu ada tantangan dan strategi yang dapat dilakukan oleh Indonesia. Tantangan utama yang dihadapi oleh Indonesia adalah tuntutan sertifikasi produk ramah lingkungan dari Uni Eropa yang terasa membebankan bagi para produsen sawit di Indonesia dan juga produsen pertanian dan kehutanan lainnya di Indonesia. Lalu yang kedua adalah adaptasi pasar, di mana nanti jika pada akhirnya Uni Eropa secara total menutup ekspor sawit dari Indonesia, maka Indonesia harus mencari pasar lain yang ada di dunia untuk menutupi kekurangan daripada penutupan pasar di Uni Eropa. Yang ketiga adalah biaya tambahan, di mana untuk memastikan bahwa produk-produk Indonesia ini tersertifikasi dan juga memenuhi persyaratan EUDR, itu membutuhkan biaya tambahan dalam operasionalnya dan juga dalam pelaksanaan dari sertifikasi ini. Lalu strategi yang harus Indonesia ambil ke depannya, itu yang pertama adalah mengembangkan kebijakan dan teknologi keberlanjutan di sektor pertanian dan kehutanan. Lalu yang kedua ada menargetkan pasar baru seperti Cina, Afrika, dan India dengan memperkuat hubungan perdagangan. Dan yang terakhir ada memvariasikan produk untuk mengurangi resiko dan meningkatkan potensi keuntungan. Sekian dari saya. Terima kasih.